Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita membahas mengenai genomic sequencing. Ya, genomic sequencing itu sekarang sudah cukup banyak dilakukan di banyak negara, tentu untuk kepentingan yang sangat bermanfaat buat kemanusiaan dan kesehatan. Hanya saja, apakah teknologi ini bisa diselewengkan, di misuse untuk kepentingan senjata biologis gitu ya. Makanya ini kita perlu bahas ini. Jadi pertama kita harus klarifikasi dulu, kita bahas genomiknya siapa nih? Genomiknya kuman, genomiknya tanaman, atau genomiknya manusia. Kalau kita bicara genomik kuman, kita bicara mengenai penyakit yang menular. Seperti misalnya kemarin menjadi ramai apakah SARS-CoV-2 itu di-engineer apa tidak gitu ya. Nah, tapi kita sekarang ketahui bahwa penggunaan kuman sebagai senjata biologi itu sangat tidak efisien. Karena apa? Karena kita manusia itu sangat beragam gitu, sehingga akan sulit sekali untuk dimusnahkan oleh satu macam kuman kalaupun dia direkayasa. Tapi yang menarik justru adalah mengenai genomik tanaman. Kenapa? Karena genomik tanaman ini, terutama tanaman atau kultivar yang sudah murni, di mana dia sudah diseleksi, genomnya cenderung sangat seragam, sangat homogen, dan itu sangat mudah untuk direplikasi. Maknanya apa? Ketika ada perusahaan atau individu yang menemukan kultivar ini yang sudah sangat mulia, yang sangat bagus buahnya, tentu akan diproteksi. Jadi ada dampak dari ekonominya. Tapi bukan sebagai senjata biologis tentunya. Tapi yang menarik sekarang adalah apakah susunan genom manusia itu bisa diselewengkan sebagai senjata biologis. Nah, berarti kita perlu tahu dulu apa sih syarat yang diperlukan untuk mengubah informasi dari genom itu, genom manusia, menjadi suatu senjata. Apa yang diperlukan? Jadi di sini saya ajak teman-teman untuk melihat ya, ada satu paper serius ya, ini baru di publikasi tahun 2021, academic paper, karena saya sebagai seorang dosen tentu sangat melihat bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan, apa yang sudah kita ketahui. Dari paper ini, judulnya Technologies and International Politics of Genetic Warfare, di situ dikatakan seberapa plausible untuk bisa menjadikan senjata biologis. Jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa syarat. Jadi pertama, susunan huruf atau informasi mengenai bacaan genom tadi itu harus bisa dipersenjatai dulu. Lalu kedua, harus bisa dikirim, tentu namanya senjata kan harus dikirim ke musuh kan. Dan yang terakhir adalah seberapa presisi, seberapa kalau kita lihat di perang kemarin kan kita ada penggunaan Storm Shadow, kita lihat ada bagaimana penggunaan bioweapon seperti HIMARS, itu kita selalu menginginkan apa disebut dengan presisi, karena kita tidak ingin apa disebut dengan collateral damage. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tahapan cukup panjang. Kalau kita punya genom, itu tidak bisa serta-merta dijadikan senjata, tapi harus dibaca dulu. Yang saat ini kita lakukan itu adalah baru untuk membacanya dulu ya. Jadi genomic sequence itu dibaca dulu. Nanti setelah itu kita baca, baru kita ambil mungkin sekuen yang menarik untuk dipersenjatai kan, harus jadi ditulis, dan tentu tulisan itu dikirim. Kan gitu kan? Nah, coba pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai teknologi itu? Hingga saat ini, apa yang kita bisa lakukan adalah setelah kita membaca tulisan, setelah kita baca susunan genomnya itu, kita bisa menulis kan? Misalnya apa? Kalau misalnya kita melihat ada satu penyakit, katakan misalnya penyakit talasemia, ada mutasinya, kita bisa baca ada mutasinya itu. Lalu kita akan tulis versi normalnya, ya. Jadi kita ingin memastikan ini kita bisa perbaiki, kita edit, gitu kan? Nah, berarti susunan yang sudah diedit tadi itu harus kita kirim ke pasien. Ya. Hanya saja teknik gene editing ini saat ini di Indonesia, bahkan di dunia, ya itu masih dipelajari, tapi orang baru bisa mengubahnya di masa embrio. Karena apa? Delivery-nya harus di masa awal sekali. Supaya apa? Ketika nanti embrio itu berkembang, dia menjadi manusia sudah diedit. Dan ini di Cina sudah dilakukan. Ya, itu menjadi satu kontroversi juga ya mengenai apa yang disebut dengan human gene editing. Tapi kalau ini mau dipersenjatai, ini tentu ada masalah mengenai apa? Delivery. Bagaimana kita bisa mendelivery ke suku-suku orang tertentu misalnya gitu, ya kan? Nah, jadi berarti di sini sekarang ada masalah tantangan yang berikutnya, kalaupun dia bisa delivery, seberapa presisi. Kenapa? Karena kalau dilihat di dunia ini, walaupun kita tahu secara fenotip ada suku yang berbeda gitu ya, tapi kita tidak bisa mengatakan ada profil gen yang secara spesifik mengatakan suku A. Ya, jadi misalnya gen ini, gen A, B, C, D, sama gen X, Y, Z, misalnya itu membedakan suku. Kita tidak punya seperti itu. Yang terjadi adalah ada probabilitas. Kalau kita memiliki profil gen A, B, C, kemungkinan besar kita suku ini sekian persen atau suku yang lain sekian persen. Jadi apa? Keragaman dari genom sequence kita itu justru mempersulit munculnya senjata biologis yang berbasis genom karena adanya apa disebut dengan keragaman. Nah, dari sini tentu kita harus selalu waspada tentu. Apakah kita perlu khawatir sehingga tidak menjalankan genome sequencing? Ya tidak juga gitu ya. Artinya apa? Waspada penting. Kenapa? Karena pada akhirnya
Di zaman sekarang tentunya ilmu tidak bisa dimonopoli, ya, karena saintis, ilmuwan genom selalu berkumpul, selalu mereka melihat teknologi apa yang terbaru, dan memang dunia ini tidak bisa dipungkiri ada orang yang niatnya jahat, ada yang niatnya baik, gitu ya. Nah, disinilah pertarungan hak dan batil akan selalu berlangsung. Ketika ada orang jahat yang memikirkan suatu niat yang buruk dengan menggunakan genome sequencing ini, hasil bacaan genom, tentu masih banyak lagi ilmuwan genom yang berhati baik yang bisa menangkal niat-niat jahat tersebut. Jadi artinya apa? Justru kalau kita ingin menguasai, ya kita ingin menjaga jangan sampai ini dipersalahgunakan, ya tentu bangsa Indonesia harus menguasai ilmu ini sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.